Jadi aku pernah khotbah di gereja itu kan. Aku dibaling sepatu bang. Kurang ajar punya jemaat gereja ini. Kau sadar gak sebenarnya kau berbohong? Habis beli paket tiap malam itu tuh aja limu Bukan bang, ini kan pengalaman aku khotbah di gereja. Aku dibaling Kau sepatu. jangan kau praktekkan. Nah gimana? Aku cerita pengalaman aku kok. Bisa berbohong Mana dalam sih? 3 hal. Kau praktekkan. Enggak, ini benaran loh. Aku kan pendeta besar, aku kan banyak undangan, benar kan? Jadi ketika aku masuk, aku khotbah, aku bacakan ayat Bible, bang. Ketika aku membacakan ayat Bible ini kan, aku dibaling sepatu. Kurang ajar punya jemaat gereja ini kan. Aku dibacakan ayat Bible itu kenapa aku dibaling sepatu? Sebab ayat ini, bang. Aku bacakan ayat ini, bang. Nih. Kan? Di 1 Korintus 11, titik bertindih 14 TB. Aku bacakan TB. Tuhan berambut. Gini ya. Nah. Aku bacakan kepada jemaat itu. Kan? Dibalik apa dibalik? Apa dibalik? Ngomong aja kau boleh peta apa dibalik? Tuh. Itu kan. Pusing. Putar ke belakang. Nah, belajar ngomong dulu kau baluap. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, aku dilempar sepatu. Kurang ajar punya jemaat gereja ni, biadab, bejat. Ini mereka bilang aku ini menghujat. Gak kurang ajar nih jemaat gereja ini. Aduh. Menurut Bang Jenderal gimana? Menghujat gak aku bang? Mana aku kan hanya membacakan aja. Benar kan? Benar kan? Menurut Bang Jenderal gimana? Menghujat gak aku? Baca. Dunia apa? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Berambut panjang hina. Aku hanya bacakan ayat. Siapa itu? Menurut apa? Menurut alam apa menurut siapa? Menurut alam. Alam kan? Menurut Tuhan. Tetapi mereka mengatakan aku menghujat. Aku dilempar sepatu. Biadab nih jemaat ini, kurang ajar. Bukan biadab kau ngomong. Sesuatu yang kau pahami kau mau bacakan. Ya dilempar lah kau bang. Untuk kau dilempar sepatu. Dilempar lah. Bukan. Kira-kira Yesus ini tahu nggak dia itu akan dibunuh bang? Bang Romen. Ya tahu dong. Kalau tahu ngapain pula dia? Jauh hari sebelum dia ditangkap, kepada murid-muridnya sudah berulang kali dia sampaikan bahwa anak manusia akan ditangkap. Bahkan dia sendiri nih sebelum beberapa hari sebelum dia ditangkap, dia sendiri yang mengajak Tuhan ditangkap. Iya, dia ditangkap. Dia sendiri yang mengajak murid-muridnya untuk datang, untuk pergi ke Yerusalem karena menurut nubuatan bahwa di Yerusalem lah. Berarti itu yang Yesus ini dia tahu akan dibunuh itu. Iya, jadi dia udah tahu. Berarti dia bunuh diri dong, bang Yesus ini. Dia bunuh diri ya? Bukan bunuh diri, bukan. Lah, bunuh diri artinya ketika dia sebelum dia jadi manusia kan Tuhan apakah jadi manusia nih, benar kan? Sebelum dia jadi manusia tuh dia kan Tuhan nih, jadi manusia kan? Iya, betul. Sebelum dia jadi manusia itu, dia tahu nggak dia akan dibunuh? Oh ya tahu. Tahu berarti dia menyerahkan, dia bunuh diri dong dia. Mana sih? Contoh nih, abang ini kan udah tahu nih, abang itu akan dibunuh di suatu tempat, benar kan? Contoh abang akan dibunuh di suatu tempat, abang pergi juga ke situ bang. Berarti abang bunuh diri kan? Nah sekarang coba nih. Abang gimana? Enggak benar nggak yang aku ngomong ini? Nah itu. Enggak juga langsung berkesimpulan seperti itu. Menurut abang gimana? Kalau misalkan nih, kalau coba kita bayangkan terjadi sebuah perang begitu ya kan? Dan terjadi sebuah perang, lalu kemudian ada seseorang nih yang betul-betul nasionalismenya itu terbakar gitu ya kan? Dia sudah tahu bahwa di medan pertempuran sangat cukup tinggi bahaya yang mengancam nyawa ketika mau terjun ke sana. Tapi seorang pahlawan dia tetap pergi ke sana walaupun nyawanya hilang, kalaupun itu hilang, dia itu rela
demi Tapi dia satu enggak, tapi perjuangan. pejuang itu kan dia enggak tahu akan terbunuh kan. Kadang-kadang dia bisa balik lagi. Dia berjuang di Iya, sana. tapi kebanyakan mereka yang pergi ke medan perang, mereka itu Kebanyakan. sudah memang siap untuk Ya. Itu mati kan di sana. kebanyakan Bang Rom ini. Itu yang ku tanya tadi. Tuhan abang ni kan jadi manusia dia. Disamakan pula dengan anak binatang tadi, disembelih dia kan. Seharusnya dia tahu ni. Dia pergi ke muka bumi itu pasti dia udah tahu nih dia akan dibunuh nih, ditangkap, ditampar, diludah-ludahin gitu kan. Oleh tentera Romawi itu kan. Dia pasti tahu kan. Dan dia akan disalib di kayu salib itu kan. Ya. Benar enggak? Iya. Dia pasti tahu kan, kalau pahlawan tadi itu dia pergi berjuang. Kadang-kadang dia bisa terbunuh, kadang-kadang dia bisa balik lagi ke rumah masing-masing. Kalau Tuhan abang ini dia udah tahu dia akan dibunuh, udah pasti itu, nah kan? Iya, betul. Nah, berarti dia itu bunuh diri kepada aku. Harusnya dia akan dengan turun aja jadi manusia. Ngapain pula aku udah tahu kok aku dibunuh kok. Ngapain juga aku turun ke bumi itu. Nah kan? Oke, boleh saya bantu. Siap. Bantu bang, bantuan bang. Siapa ini? Mau bantu apa? Yohanes 10 ayat 17 18 bisa dibuka di layar. Baik. Sebelum kita lanjut ke perbahasan yang selanjutnya tentang Tuhan bunuh diri ya. Ini menarik Ya, untuk kita bahas. itu Sebelum juga itu itu, aku ingin ngetes dulu ini Bang Romen ya. Ataupun Bang Ya Kristen juga ya, Bang Ya ya. Ya, saya Kristen. Saya menjawab pertanyaan yang tadi bunuh diri, Tuhan bunuh diri itu. Oh, tentang itu. Baik. Gimana menurut Abang Bang Ya gimana? Enggak bunuh diri dia? Nah, itu jawabannya itu Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Coba dibuka di layar ditunjukin. Nah, dibaca Bang. Dibaca aja. Kita percaya kok pada Abang. Ini ya Abang nyamar aja lah. Ada yang bisa Yohanes baca berapa? enggak? Yohanes 10 ayat 17 18. Baca Bang. Aku nggak bisa baca, nggak megang Alkitab. Open Camp gua belum banyak pengikut. Oh, ya enggak apa-apa lah. Bang Romen bisa buka Bible-nya supaya kita edukasi, sebab di sini Komal mencari jiwa-jiwa bang untuk dipilih, diinjak oleh Tuhan. Mungkin bisa dibuka di enggak apa-apa. Yohanes pasal 10 ya, ayat 17. Ya, 17 18. Ya. Bunyinya begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jelas? Ya. Ya, itu isinya. 18-nya dong, 17 18 dibaca 18-nya juga. Ya, baca. 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Nah, itu jelas ya, Bang? Tugas dari Bapak. Baik. Double dia. Sebentar Pak Pendeta, sebentar. Ini sepertinya ada pembunuhan berencana ya. Ada pembunuhan berencana dari Bapak. Itu yang gua ngomong tadi itu. Pembunuhan. Oh ya, lanjut ke Pak Pendeta. Silakan dibahas. Ini penting sekali Sebab kayaknya. ini benar kata Pendeta Mawar, ini pembunuhan rencana. Ini melibatkan iblis juga ya, kalau pada aku ya. Bang Ya sama Bang Romen ya. Iblis pun terlibat di sini ya. Ya mungkin kita bisa melihat Mungkin benar. ini Baik. seolah-olah skenario drama yang dibuat-buat, tapi memang begitulah cara Tuhan di dalam menyatakan rencana rencana penyelamatan daripadanya untuk berarti melibatkan semua. Sebab pun aku membaca juga ini kan Bapa mengasihi aku oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapaku. Berarti dalangnya Bapa ini ya, ketika ingin berlakunya berarti Bapa ini bukan Yesus ya, Pak Roman ya. Berarti dia enggak tahu nih, masing-masing enggak tahu ini. Yesus pun enggak tahu dia akan dibunuh nih kan? Benar kan? Kan dari awal Yesus, aku udah bilang Yesus tahu. Lah, ini Yesus mengatakan jadilah menurut kehendakmu, bukan menurut kehendak aku, katanya. Iya, ini satu bentuk komunikasi antara Bapa dan anak. Iya, berarti Yesus nggak tahu. Yang tahu rencana pembunuhan berencana ini hanya Bapa dan iblis. Ketika menghasut Yudas itu kan.
Nah, kita harus membangun kerangka pikir bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, Allah. Ini apa lagi, Bang? Jadi Bukan Bang, maksud bukan. Ya. Ada. Ya. Kamu udah Ada. like. Sebentar. Ada sih. Sebentar. Ini menarik ya, ini menarik. Menurut Bang Romen ini, ya. Yesus ditonjolkan kemanusiaannya. Ada di sisi lain ditonjolkan ketuhanannya. Kemanusiaannya misalkan ada kalanya. Menurut Bang Ya gimana nih pendapat Bang Ya ini? Ketiduran. Ada kalanya Tuhan Yesus dia menunjukkan ketuhanannya, dia berjalan di atas air. Oh, berarti sama seperti aku ini ya, on off ini ya, Bang Romen ya. Nggak tahu. Kadang-kadang on, kadang-kadang off itu, maksudnya masuk Bang Romen itu. Ataupun Yesus nggak tahu dia kadang-kadang on, kadang-kadang off gitu. Nggak seperti itu juga, dia kan maha tahu. Lah mana sih tadi abang ngomong kadang-kadang dia Tuhan gitu kan? Berarti kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia nggak tahu gitu kan? Bukan kadang-kadang tanpa sepengetahuannya, tapi ada kalanya Tuhan menunjukkan istilahnya. Ada kala kan, berarti kadang-kadang Bang gimana sih? Ada kala kan? Iya, gitu kan? betul. Kadang-kadang kan, berarti kadang-kadang dia tahu, kadang-kadang dia nggak tahu gitu kan? Yesus itu punya dua natur. Ada kalanya. Ini lagi. Gimana Bang ya? Yesus punya dua natur itu gimana Bang ya? Ya, yang aku bilang tadi 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi segala kelemahan manusia ada juga dalam diri Yesus. Ibaratnya dia lapar, dia capek, dia butuh tidur, ya. Yesus juga rasakan. Ya. Tapi ada kalanya Yesus juga dia bilang bahwa aku bisa mengampuni dosa. Seperti yang tadi. Oh, aku yang memberikan. Yesus mengampuni dosa? Gimana Yesus mengampuni dosa? Ada. Mana? Ada. Nanti saya cari ya. Malah Yesus minta kepada Bapa loh Bang, ngampuni dosa loh Bang. Ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bapa diminta pada Bapa dia. Mana pula Yesus mengampuni dosa? Maksudnya mengampuni kesalahan gitu. Benar kan? Ketika perempuan berzina itu kan, dosamu telah diampuni gitu kan? Ya. Itu kan? Itu kan tidak ada Yesus mengatakan dosamu telah ku ampuni, enggak ada. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni gitu kan? Dosamu telah diampuni, iya. Siapa yang mengampuninya? Bahkan kepada orang yang lainnya yang dia sembuh, ya kan, yang dia sembuh dari sakitnya, juga dia bilang dosamu sudah diampuni. Nah, siapa Yesus yang memberikan dia kuasa, yang memberikan dia kuasa untuk menyembuhkan itu siapa? Lah, dia sendiri yang menyembuhkan. Yang memberikan dia kuasa itu siapa? Untuk menyembuhkan itu siapa? Dia sendiri yang menyembuhkan. Gimana dia sendiri? Kan dia Tuhan. Artinya bahwa gimana? Enggak begini. Kan Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga, di langit dan di surga katanya. Benar kan? Berarti kuasa menyembuhkan itu siapa yang memberi itu? Nah, lihat konteksnya. Tetap kita harus lihat konteks. Enggak secara ataupun ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu Bang. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu, siapa yang memberikan kuasa dia membangkitkan Lazarus itu? Dia sendiri yang memiliki kuasa itu sendiri untuk membangkitkan Lazarus, untuk menyembuhkan orang, ya kan, untuk membangkitkan anak seorang janda di Naim gitu. Nah, dia sendiri karena memang sifat ketuhanan itu ada melekat pada Yesus. Hanya saja. Oke, kita baca sedikit Bang ya. Mungkin Abang belum ini juga nih. Yang kutanyakan siapa yang memberikan kuasa itu ini. Kita baca ya. Ini kan ketika setelah Yesus membangkitkan Lazarus itu ya. Di Bible Abang itu ya.
Yohanes 11, 41-42. Mereka mengetepikan batu itu. Lalu Yesus mengenadah ke langit dan berkata, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, kerana engkau mendengar permintaanku. Permintaan apa ni Yesus lakukan ini? Permintaan kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti yang membangkitkan, mengizinkan Yesus membangkitkan Lazarus itu siapa? Ya, mengizinkan, enggak. Dia sebenarnya dia enggak butuh izin. Sebenarnya bang, gini loh bang. Abang coba baca ya. Aku kasih baca sedikit supaya bang ngerti ya. Mereka mengetepikan batu itu. Lalu Yesus, ini kan Tuhan abang nih. Abang mengakui dia Tuhan ya. Mengenadah ke langit dan berkata, aku, ini kan Yesus nih Tuhan abang ini. Bersyukur kepadamu ya Bapa, kerana engkau mendengar permintaanku. Permintaan apa ini? Yesus meminta apa kepada Bapa ini? Permintaan apa? Ya bisa saja permintaan hal lain tidak apa hal lain itu apa? Hal lain yang lebih banyak atau lebih besar daripada. Masa Tuhan abang meminta kepada ini? Ini kan konteksnya Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Nah, ya, cerita itu dia. Cerita itu memang tentang Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Ya, taruhlah. Oke, kita mengikuti asumsinya abang. Aku pula asumsi bang. Aku nanya ni pendata. Aku pula asumsinya. Aku bertanya Tuhan abang ni kan. Ini kan abang baca satu skop ya, ataupun satu apa di abang namanya? Satu apa? Satu skop kan? Satu skop ini kan perikop. Nah, satu perikop ini kan konteksnya itu Yesus membangkitkan Lazarus. Benar kan? Yesus membangkitkan Lazarus. Yang ku tanya ni permintaan untuk apa ini? Kalau ku perhatikan permintaannya itu untuk membangkitkan Lazarus itu. Cuba baca itu perikop penuh. Ya. Lalu apa masalahnya? Enggak, ya berarti Tuhan abang ini meminta apa ini? Meminta kepada Bapa ya? Meminta kepada Bapa. Meminta apa? Ya Bapa, karena engkau mendengar permintaanku ya. Ya meminta segala hal yang memang perlu dilakukan, diselesaikan Tuhan Yesus sebagai tugasnya dari Bapa gitu. Nah, berarti Yesus itu tidak punya wewenang. Tuhan abang enggak punya wewenang. Yang punya wewenang untuk membangkitkan Lazarus itu siapa? Berarti dia enggak bisa lakukan apa-apa kan? Kalau tanpa izin daripada Bapa ini. Bapa ini siapa ini? Bapa ini Bapa di surga. Berkuasa enggak dia kira-kira? Pribadi pertama dari Tritunggal yang Esa. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Satria Baja Hitam. Enggak apa-apa lah bang ya. Ini kan keimanan di Tritunggal bang ya. Tapi aku enggak ke situ lah, harus cari bodrek lu aku yang 8 papan apa mereka. Nah, jadi ini menarik bang ya tentang Bang Romel ya, tentang ini. Cuma kan kalau di abang itu yang paling berkuasa tuh siapa sih di abang itu? Esensi yang paling berkuasa. Kalau di Islam itu yang paling berkuasa, maha kuasa, maha tinggi, maha agung itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan kami kan. Gak ada selain daripada dia gitu kan. Gak ada duanya. Gitu kan? Ini aku bilang bang, di layar ini bang, 3 pribadi Satria Baja Hitam bang. Ini di Tuhan abang kayaknya. Iya gak sih? Mungkin begini bang ya. Kalau di abang itu kayaknya. Tahu lah, Tuhan abang. Yang paling berkuasa siapa bang? Bang Romen, di abang itu. Tuhan. Siapa namanya? Tuhan itu sebenarnya dia nggak ada nama. Karena secara konsepsi filosofi ketika satu entitas disematkan nama, itu artinya dia akan terbatas hanya sebatas cakupan namanya itu sendiri. Makanya waktu Tuhan menampakkan diri kepada
Bukan kita fokus kepada nama dulu Bang Romen. Berarti abang mengatakan Tuhan abang nggak punya nama, gitu ya? Sebenarnya dia nggak punya nama. Hanya sebenarnya, kalau yang nggak sebenarnya gimana? Nggak sebenarnya punya nama? Ya, jadi kalau jadi Tuhan kan selalu ingin memperkenalkan dirinya dengan cara komunikasi yang dapat dipahami oleh manusia. Ya kan? Itu namanya anthropomorphis kalau dalam bahasa di kami di Kristen ya. Jadi Tuhan selalu menyesuaikan cara komunikasinya kepada manusia dengan apa namanya? Sesuai tingkat kemampuan manusia memahaminya. Tuhan tidak ujuk-ujuk. Iya, yang gunanya berarti Tuhan abang nggak punya nama gitu ya. Kita catat nih Bang, Tuhan abang nggak punya nama. Kalanya, benar ya? Jadi di suatu peristiwa Musa kan bertanya, siapa engkau? Ya kan? Maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Nggak bisa dia dibandingkan dengan apapun. Dia nggak bisa dianalogikan dengan apapun. Dia nggak bisa apa, karena ketika kita mencoba menganalogikan, ketika kita mencoba menyematkan nama, enggak abang panjang lebar. Intinya Tuhan abang nggak punya nama, gitu aja kalau menurut abang ini, Bang. Iya, nggak punya nama. Benar ya? Kalau di kami itu masih koma, masih titik. Belum titik, masih koma. Tetapi karena maksud Tuhan, dia ingin supaya dianya gampang dikenal oleh orang, ya, orang yang tidak sempurna, yang lemah pikiran ini, maka dia ya udah, ini nama saya ini. Nah, YHWH yang dia memang kasih tahu kepada Nabi Musa. Nah, ada nama pula Tuhan abang. Siapa namanya tadi? YHWH ini. YHWH. Tadi abang ngomong nggak ada nama. Gimana sih abang ini? Ada nama ataupun nggak ada? Coba jelas coba. Abang ini mutar-mutar ke sana sini. Itu hanya cara komunikasikan dirinya. Bos, data besar. Sebenarnya dia nggak punya nama. Ya silakan. Izin sebentar. Dia bilang aku adalah aku. Iya. Aku adalah Bang aku. Romel. Bang Romel. Ya. Nggak usah lah ada ini mereka ini Bang Romel. Mereka ini belum mengenal kasih. Ada guna. Iya, mereka ini yang ada ini on off ini. Aku kan baru on ini Bang Romel. Mereka ini belum diurapi, belum mengenai kasih mereka ini. Mereka selalu menanyakan. Iya. Nggak usah ada ini Bang Romel. Mereka ini selalu menanyakan. Setiap ada aku menanyakan terus dia. Terus itu Yesus mati dan salib itu aja. Mereka ini belum mendapatkan ini kasih karunia, belum mendapatkan. Ya oke, sebenarnya begini guru. Sebentar Pak Pendeta, guru besar yang sangat besar ya, bukan ajaran kasih, tapi ajaran kanciang. Jadi makanya susah dipahami. Jadi yang disampaikan itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran kanciang. Jadi susah sekali untuk dipahami. Jadi tadi muter-muter udah 3 jam. Ya lanjut aku juga. Baik, nggak apa-apa. Berarti aku lanjut sedikit sebelum kita ke materi yang lain ya, Bang Romen. Ini menarik sama Bang Romen ini supaya kita mengedukasi juga Bang Romen ya. Sebab banyak juga orang yang ingin mengetahui tentang keilmuan ataupun pemahaman di Kristen gitu ya. Nah, jadi mungkin saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. Jadi baik, silakan, Bang Romen. Akhirnya Tuhan mencoba merendahkan dirinya di dalam mengenalkan dirinya kepada manusia yang lemah ini, bangsa Israel yang diwakili oleh Musa, maka namanya disebut YHWH. Lalu kemudian itu dibaca dengan Yahweh. Tapi bangsa Israel secara tradisi mereka sangat takut menyebut nama, jangan sampai salah-salah nanti saya dosa gitu. Makanya mereka akhirnya. Tapi aku perhatikan ini Bang Romen, di Bible abang nama Tuhan abang ini Bang nama Tuhan abang Yesaya 42:8 ya. Aku baca di terjemahan ini Bang Celeber. Aku Allah katanya itu. Itulah namaku. Nah, abang nih gimana nih abang ini? Abang gimana? Maksudnya ini? Aku Allah katanya. Itulah namaku. Ini gimana nih Bang?
Ya. Nih. Aku Allah, itulah namaku. Yang mana itu? Jadi nama Tuhan di Bible siapa? Apa itu? Yang Apa yang tuh? mana itu ya? Mana? Jadi kalau Ini itu di kan saya Yahweh, terjemahan di sini, telebar ini. Jadi biasanya Allah itu Allah Ya. atau Tuhan huruf besar semua itu kan apa namanya? Oh, ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil gitu. Maksudnya Iya. di Bible itu. Oh. Jadi itu namanya. Allah huruf besar semua itu YHWH, kalau nggak salah ya. Jadi itu kan masalah YHWH. penerjemahan. Masalah penerjemahan. Ya kan? Berarti ini Kenapa? terjemahan ini nggak benar ini, salah ini terjemahannya. Itu terjemahan. Teks aslinya Iya, berarti enggak terjemahan ini salah gitu. Nih, bukan terjemahan ini. bukan salah, tetapi Terus? itu hanya sekedar supaya kita gampang memahami maksud daripada ayat Gampang itu. memahami, bukan gampang memahami, Bang. Gampang menyesatkan. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Gini aja sih. Kalau bisa lihat teks kalau kita lebih dalam, Bang, yang kalau kita mengkaji ya. Begini aja soalan aku kepada Tuhan Abang ini itu ya, ada supaya kita kalanya YHWH, Ya. ada kalanya Yahweh, Ya. ada kalanya Adonai. Ya. Itu sama sebenarnya. Tapi itu selalu iya, iya, dibedakan di dalam cara penulisan Baik. dan penerjemahan Iya. juga ke bahasa Indonesia. Itu selalu dibedakan. Ya, kalau Baik. Yahweh biasa dia pakai huruf besar semua tuh. Ya, Nah, itu dia. Tuhan, Itu huruf kan besar semua. Kristen kan hanya berbandingkan kepada terjemahan kan turun-temurun gitu, Bang ya. Terus Mungkin kalau abang Allah- ini salah satu korbannya gitu loh, Bang. Abang ini kayaknya nggak apa-apa lah itu, Bang. Itu urusan Allah huruf abang besar lah itu ya. semua, Bukan urusan itu- aku itu. WHWH. Ya. Allah huruf Ya, besar jadi begini ya, semua. Bang. Soalan aku lebih spesifik, Lalu Bang. Lebih Allah spesifik hanya aja, huruf Bang. kecil, Allah Ya. hanya huruf kecil itu sebutan, bukan gelar, bukan nama. Itu sebutan ya. sang khalik. Ya, baik. Jadi Sebutannya. itu beda ya. Ya, baik. Enggak apa-apa, Bang. Sebenarnya ini penyebab, antara penyebab juga kalau aku perhatikan, Bang Roman ya. Ini penyebab juga kalau Kristen tuh tentang ketuhanan masih mutar-mutar, Bang. Lihat aja di koma-koma itu, Bang. Anak bukan bapa, bapa bukan anak, anak itu Allah, Allah itu YHWH, YHWH itu WA itu Allah. Pusing, Bang, mendengarnya, Bang. Pusing aku mendengarnya. Itu kan. Sebab apa? Sebab ini terjemahan ini. Kata Allah ini terjemahannya. Kalau kita fokus kepada sesuatu, terjemahan yang benar, tidak akan terjadi begitu. Abang pun nggak akan jadi korban turun-temurun daripada nenek moyang dulu sampai ke abang. Nggak akan terjadi penyesatan itu, Bang. Aku yakin gitu. Ya kan? Lihat di Siapa yang Hinduism sesat dan dan sebagainya. sesat, Bang? Kalau abang fokus kepada Kami bahasa betul-betul- aslinya, ini nggak akan terjadi seperti abang mutar-mutar ke sana sini. Tapi lebih spesifik, Bang, aku bertanya kepada abang ini, Bang. Lebih spesifik ya. Kalau Tuhan abang ini namanya siapa? Tuhan abang, Bang Romen. Tuhan abang namanya siapa? Tadi kan sudah saya sebut Ya. kan. Sebenarnya di awal Tuhan nggak ada nama, tapi Nggak Musa ada nama. memaksa. Oke, baik. Musa Itu memaksa. yang sebenarnya, Bang, yang sebenarnya ya. Kalau Iya, nggak kan? sebenarnya Tuhan abang namanya siapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Oke, baik. Di awal Lebih ya, spesifik tapi- ya. Berarti nah, kemudian- Yesus itu Tapi kemudian berarti Yesus itu bukan Tuhan abang ya? Yesus itu? Tuhan, ya benar. Yesus itu nama bukan? Iya, Yesus itu nama. Balik lagi pertanyaan aku. Tuhan abang namanya siapa, Bang? Lah, Tuhan yang- barusan abang jawab barusan. Mana sih? Mereka tidak akan, Bang Romel, jangan ladeni. Mereka tidak mengenal kasih. Aku boleh bertanya, Bang On Off, aku tanya sebentar. Jangan tanya terus teman aku. Aku tanya, di mana di Al-Quran dikatakan Tuhan tempat bergantung? Silakan. Di mana di Al-Quran dikatakan Tuhan tempat bergantung segala makhluk? Di mana? Ada enggak? Silakan. Baik. Soalan bagus ya. Mungkin Bang Romen, mungkin kita jadi, mungkin Bang Romen juga agak pusing juga, Bang Romen. Saya nggak pusing. Mungkin Nggak pusing. kita bisa berinjak sedikit ya, ini tentang kita sharing-sharing. Mungkin ini soalan guru besar ya, amat besar sekali ya, pertanyaan tentang bergantung. Mungkin nanti ini kita bandingkan, Bang Romen ya. Ini pun terkait dengan soalan juga, Bang Romen ya, tentang perbedaan pemahaman. Masing-masing punya pemahaman ya, Bang Romen ya. Kalau di Kristen, Bang Romen ya, aneh juga namanya ya, Bang Romen. Ada orang Malaysia di sini.
Aku nggak mau hujat ya, aku nggak ngomong jorok ya. Apa namanya bang sebenarnya, Bang Romen? Bang Romen apa ini? Bentar. Baromelos ya? Baromen ya? Romel ya. Nah, jadi ini perbedaan Bang Romen. Ini pertanyaan juga daripada Kristen juga Bang. Perbedaan pemahaman ketuhanan, ya. Masing-masing punya pemahaman masing-masing ya. Kalau pertanyaan Bang Guru Besar yang amat besar sekali, di Islam gimana? Ya di Islam jelas Tuhan itu tempat bergantung seluruh umat manusia, gitu kan? Di mana itu? Di surah Al-Ikhlas. Yang gampang-gampang aja aku kasih, surah Al-Ikhlas ayat kedua, gitu kan? Allahus Samad. Itu surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Samad. Itu artinya apa? Tuhan itu tempat bergantung, gitu ya? Tempat kita mengharapkan. Jadi secara inti besarnya di Islam Tuhan itu tempat bergantung seluruh umat manusia, gitu kan? Nah, itu di Islam itu ya. Tetapi berbeda ya Bang Guru Besar yang amat besar sekali ya. Kalau di Kristen ini pembacaan aku Bang Romen ya. Bang Romen ya, ini pembacaan aku nanti ditanggapi enggak apa-apa. Berbeda kalau di Kristen. Di Kristen Tuhan itu bukan tempat bergantung, tetapi Tuhan yang digantung oleh manusia. Nah, disebabkan jawapan aku ini Bang Romen, disebabkan jawapan aku ini, aku dihujat habis-habisan Bang. Aku dikritik Bang. Ini kan masalah juga kepada aku sendiri kan. Masa aku memakai suatu data yang valid, aku dikatakan menghujat. Ini kan perbandingan kan. Jadi harus juga aku menjawab kepada teman-teman Kristen, di mana datanya yang ku ambil sehingga aku menjawab ataupun mengeluarkan statement seperti itu di sini. Nah, nih ya. Nah, nih di sini. Mungkin Bang Romel juga bisa dibuka Bible-nya Bang Romen ya. Nah, di sini. Di Galatia 3 titik bertini 13 TB. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang digantung ni siapa? Yang digantung ni Kristus ini. Siapa Kristus ini? Ya Tuhannya Kristen yang dilantik itu, Yesus Kristus itu. Nah kan? Jadi Tuhannya Kristen digantung. Jadi statement aku ni mungkin Bang Romel pun bersetuju sama aku ya. Di Islam Tuhan tempat bergantung, tempat mengharapkan sesuatu kepada, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di Islam Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia. Berbeda kalau di Kristen. Tuhan yang digantung oleh manusia gitu. Gitu mungkin Bang Guru Besar yang besar. Mungkin kita ada Kristen di sini ya Bang Guru Besar ya. Mungkin bisa menanggapi juga ataupun dia sependapat sama aku Bang Romen. Gimana Bang Romen? Ya. Saya sih melihatnya begini dari ayat Galatia 3 ayat 13. Ya. Nah, justru aku sangat kagum dengan Tuhan, ya, Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus, ya kan, bahwa Dia rela tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan saya dari dosa, karena memang hutang dosa saya di hadapan Allah cukup sangat banyak. Sampai saya sendiri tidak mampu melunasinya dengan cara apapun, ya kan? Tapi Tuhan Dia menyelesaikan dengan caranya Dia sendiri. Baik, Bang Romen. Berarti sepakat sama aku Bang Romen ya? Kalau di Kristen Tuhan digantung oleh manusia ya? Iya memang. Sepakat ya? Iya, betul. Gitu ya Bang Guru Besar. Jadi nggak ada lagi hujatan ya, mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Ini bukan apa sih Bang Romen? Kalau tentang pemahaman ataupun tentang manusia, kita melihat dia dari sudut pandang manusia. Sebentar Bang Romen. Kalau tentang pemahaman ataupun tentang kesimpulan ataupun tentang iman, itu urusan di Kristen lah. Aku nggak minta tahu ya. Mau dikorbankan sapi. Kalau di kami itu yang dikorbankan haiwan Bang. Sapi, domba Bang. Kalau di Kristen Tuhan Bang. Itu kan pemahaman masing-masing Bang ya. Itu enggak apa-apa, aku enggak masuk. Cuma kan aku ingin menjawab sedikit fitnahan ataupun kritikan kepada aku tentang itu. Benar kan? Nah, kalau di Islam juga kalau Abang mengatakan begitu, ya, sekarang saya mau tentang korban-korban itu mungkin itu ya. Yang menghapus dosa Abang apa? Kalau Abang betul-betul jujur pada yang menghapus sendiri, perbuatan Bang, perbuatan kita itu menghapusnya. Ingat, coba ingat. Berapa kali mana lebih banyak melakukan yang buruk atau yang baik? Coba ingat-ingat.
hitung-hitung secara jujur, yang baik. mana lebih banyak. Hmm. Dan coba bayangkan. Bukan bang. Maksudku di Islam itu bang, nggak ada yang kita tuh menanggung dosa masing-masing bang. Dengan perbuatan kita bisa menghapus dosa. Perbuatan kita. Saya terima dulu asumsinya. Gitu. Tapi coba kita berangkat dari situ. Kalau demikian, ya kan, berapa banyak perbuatan baik yang kita harus hasilkan untuk menutupi perbuatan buruk kita? Nggak ada pastinya. Ya harus melakukan kebaikan lah, harus melakukan kebaikan terus lah dengan kita. Kalau kita tahu bang, kalau benar bang, kalau kita tahu perbuatan baik sama perbuatan buruk, ataupun kita tahu tentang dosa dan pahala, kita dicatat setiap hari bang, berarti kita bisa ngumpul. Sekarang kan kita kan di Islam diajarkan tentang ujian bang, dalam setiap hari berapa hal buruk yang diperbuat. Nggak dicatat bang, nggak dicatat itu. Nggak dicatat. Ya. Gimana ceritanya? Nggak konsisten dong konsepnya itu. Nggak konsisten. Kalau abang tahu nggak, abang hari ini berapa abang melakukan perbuatan jahat hari ini? Ya saya tidak tahu, tapi saya sadar bahwa. Ya udah, nanya aku. Nah itu. Si abang ini. Nggak, begini kan? Begini bang Roman. Berarti dosa abang ditebus oleh Yesus ya? Iya betul. Tapi Bible abang mengatakan yang berfirman di sini siapa bang? Yang berfirman di sini. YSKL 18:20 ini di Bible abang. Ini yang mengatakan ini siapa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar ini gue bilang bang. Orang fasik akan tertanggung atasnya. Ini masalah. Nah ini dia bang. Jadi yang mengajarkan kepada abang Yesus itu disembelih menanggung dosa abang itu siapa? Coba aku tanya abang. Yesus menanggung hukuman. Enggak, yang kutanyakan abang diajarkan Yesus itu mati di kayu salib menanggung dosa abang, siapa yang mengajarkan abang? Kitab suci. Aku jawab aja lah bang, bapak pendeta gereja gitu loh bang. Abang ini susah amat menjawabnya. Kitab suci. Iya. Kitab juga. Tapi ini beda bang tulisnya bang. Pak Pendeta, Bang Roman ini kayaknya Pak Pendeta juga ini Pak Pendeta. Oh, pendeta juga ya. Ya, saya nggak pendeta. Saya nggak pendeta ya. Tapi sebentar Pak Pendeta besar ya, saya mau nanya, Bang Romel ini benar-benar Kristen ya? Udah dibaptis Bang ya? Bang Romel? Sudah. Puji Tuhan sudah. Baptis apa Bang? Baptis apa Bang? Baptis percik ya, baptis salam ya. Oh, makanya Abang botol Bang. Makanya kalau dibaptis itu satu-satu Bang. Tidak boleh baptis percik, tidak boleh baptis selam. Abang harus ambil satu. Baptis drum Bang dengan pendeta Resuli Lubis. Abang masuk ke dalam drum pakai air. Nah itu abang membuat pikiran abang lebih agak terbuka. Jadi abang tadi kan muter-muter. Artinya abang salah baptis. Nah itu menurut penilaian saya sebagai Bapak Gembala. Gitu. Silakan Pak Pendeta besar. Izin sebentar, Bang Mawar jangan nyerang pribadi dong, Bang Mawar. Jangan nyerang pribadi. Ini masalah baptis loh, Bu Guru Besar. Masalah baptis itu masalah umum. Masalah umum. Aku tanya ke Pendeta besar, gini, supaya berimbang dong. Cuman kami aja ditanya saya dengan Romel aja diserang dari tadi ini. Coba di Al-Quran siapa yang terkutuk? Siapa terkutuk di Al-Quran? Saya tanya, saya counter attack ini. Siapa terkutuk? Baik. Jadi kalau di Al-Quran ya, mungkin Bang Guru Besar yang amat besar ni, mungkin dia mau ngetes ya keilmuan aku ya, luar biasa ya. Baik. Jadi kalau di Al-Quran dijelaskan di surah Al-A'raf ya, salah aku ya, tentang yang terkutuk ataupun yang dihinakan itu adalah iblis. Malahan di Islam tu ada doa ta'awuz ya. Doa ta'awuz itu untuk bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Aku bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada syaitan yang direjam, yang dihinakan. Syaitan itu sifat iblis gitu ya. Jadi di Islam itu jelas yang terkutuk, yang direjam, yang dihinakan itu adalah iblis. Nah, itu kan. Tetapi mungkin ku tambahkan sedikit berbeda. Ini perbedaan kalau di Kristen gitu ya. Di Kristen beda dia. Di Kristen bukan iblis terkutuk, malahan di Kristen
Mungkin Bang Romen juga tahu tentang ini. Malahan di Kristen tuh iblis tuh berjasa, gitu ya. Sebab apa? Kalau nggak ada iblis, ini menurut pemahaman aku ya Bang Romen, aku nggak mungkin membuat suatu kesimpulan, nggak ya. Aku hanya membaca, gitu kan. Sebab kalau tidak ada iblis, jika tidak ada iblis, tidak akan ada yang menghasut Yudas. Jika tidak ada yang menghasut Yudas, tidak akan ada penangkapan kepada Yesus oleh imam Yahudi dan tentera Romawi. Jika tidak ada penangkapan Yesus, tidak akan ada pembunuhan kepada Yesus. Jika tidak ada pembunuhan, tidak akan ada Kristen jingkrak-jingkrik di gereja sebab enggak ada penebusan. Ya itu kan, enggak ada kan. Jadi pada aku yang paling berjasa di Kristen itu adalah iblis. Itu sebab di Kristen trademarknya itu apa? Dia punya kata-kata itu, kasihilah musuhmu. Siapa musuh? Iblis. Musuh harus dikasihi. Jadi itu. Jadi berbedanya di Kristen itu, di Islam yang terkutuk jadi rejam itu adalah iblis. Berbeda di Kristen. Yang terkutuk bukan iblis, yang terkutuk Yesus. Ini ya. Di mana datanya? Di sini. Yang tadi juga yang ku buka itu ya, di Baromen, mungkin tahu juga Baromen ya. Ini kan kami di Islam ini kan membaca juga Baromen ya. Membaca juga Bible itu tertulisnya tentang siapa yang terkutuk gitu ya. Kalau bagi kami di Islam itu ini nggak masuk akal. Ini pengajaran sedeng. Maksud Tuhan terkutuk ya. Nggak apa-apa lah itu ya Bang Baromen punya itulah ya. Nah di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Siapa menjadi kutuk ini? Ya Kristus ini, Yesus ini. Nah, kan? Siapa Yesus? Itu hanya Kristen. Nah, kan? Jadi jelas statement aku itu, kalau di Islam yang terkutuk itu ya Bang Guru besar, yang amat besar sekali ya. Di Islam yang terkutuk adalah iblis. Di Kristen terkutuk adalah Yesus, yaitu Tuhannya Kristen. Gitu. Silakan Bang Guru besar, yang amat besar sekali. Aku pikir kita melihat ayat pikir ini. Apa? Mualaf, janganlah Bang Romen. Aku nggak sanggup sih. Hah? Gimana? Janganlah Bang Romen. Aku pun. Kalau lihat ayat ini, harusnya kita terkagum akan besarnya rahmat rahmat dan kebaikan Tuhan kepada kita. Ya kan? Kita yang adalah orang-orang yang berdosa, yang posisinya berada di bawah murka Allah, ya kan? Tetapi kemudian oleh karena Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga Dia sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Itulah memang sejatinya Allah, Dia datang menunjukkan kebaikannya kepada makhluk ciptaannya. Itu kan ajaran siapa itu Bang? Kalau gini kan, kalau kita membaca Bang di perjanjian, dalam konteks ini Yesus menjadi kutuk Assalamualaikum adalah sebagai upaya Tuhan sendiri. Upaya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Bukan Upayanya kita Bang. Abang aja kali. Bukan kita. Aku Bang. Bang begini Bang. Coba Bang bacakan kepada aku Bang. Imamat 5:17. Ini kan sebenarnya pengajaran begini enggak? Yang menurunkan hukum itu kan Tuhan tuh. Nah kan? Tuhan berkata, siapa yang melanggar dia akan menerima balasannya. Sebab Yesus pun mengatakan setiap orang itu akan menanggung perbuatan masing-masing. Sepakat enggak sama aku? Iya. Ngapain pula dia turun pula, ingin dibunuh pula, menembus pula dosa abang ini? Kan aneh nih Bang. Nah kan? Coba Bang baca Imamat 5:17 Bang. Imamat 5 titik bertindih 7. Aku bukakan ya kepada Abang ya. Imamat 5. Aku buka satu sekup aja ya. Imamat 5 ya. Ini kan yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong di sini. Di sini. Di sini dikatakan Tuhan berfirman. Yesus bukan ini yang ngomong ini. Yahweh, itu Yahweh ya. Yahweh, bukan Yesus. Ya. Yesus bukan. Kan dia dalam perjanjian lama kan belum ada. Berarti Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru ini beda. Secara letterlek Yesus belum ada. Enggak. Yang kutanya kepada abang ini, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru beda. Sama. Karena sama berarti Yesus di sini. Bagaimana sih? Benar kan?
Jadi di sini Yesus mengatakan apa di sini? Berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka rohlah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dan kambing domba menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Kalau kita baca 17 ini, ya. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Mana ada orang lain nanggung kesalahan? Ini kan Yesus yang ngomong. Kalau dia bilang begini di perjanjian baru, dia pula ngomong lain, berarti dia pelin-pelan dong. Kadang lain, kadang bukan. Gak satu prinsip, gak berprinsip kalau di Tuhan abang itu. Di sini dikatakan menanggung dosanya masing-masing sendiri. Ngapain pula abang ngomong dia pula yang dibunuh, dia pula menanggung dosa abang? Enak kali lah abang. Kalau begitu ku fikir-fikir kalau di Kristen itu bisa-bisa aja melakukan kesalahan gitu kan. Dibunuhnya Kristen, nggak apa-apa, dosaku udah ditebus ke surgaku. Di surga nanti ketemu pembunuhnya. Aneh-aneh. Jadi kalau pemikiran begitu kan pemikiran sedeng loh bang. Nggak bisa lah. Jadi dosa itu ditanggung masing-masing. Itu yang masuk akal. Tuhan tuh maha adil dia. Itu kan? Masing-masing. Jadi, iya betul, masing-masing. Nggak mungkin saya melakukan dosa. Ya. Lalu abang yang menanggungnya. Enggak seperti itu. Hukum tabur tuai itu kita yang melakukan, kita yang menabur, kita yang menuai. Itu dia tadi abang ngomong Yesus pula menanggung dosa abang. Enak kali lah abang. Tapi, justru itulah. Yesus itu kan bukan hanya manusia biasa, dia juga Tuhan. Nah, disitulah dia juga Tuhan. Gimana yang ngajar abang itu siapa? Dia juga Tuhan. Yesus nggak pernah mengajarkan begitu. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa ini? Ya, di Matius 11:25 bang. Matius 11. Aku kalau Islam tuh nggak percaya di Bible bang. Tapi kan ini catatan di Bible abang ya. Kalau abang pun nggak percaya Bible, apalagi abang mau percaya, gitu kan? Di Matius 11:25 nih. Yesus ngomong apa ini? Ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini siapa? Ya Bapa pribadi pertama Tritunggal. Gak ada pribadi pertama di sini. Gak ada. Coba baca ini. Coba nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Menjelaskan seperti itu Kak. Gimana? Kitab suci menjelaskannya seperti itu. Ya kalau di mana dikatakan pribadi Bapa di mana? Nah, yang ngajar itu bukan Bible. Yesus nggak ada ngajar itu. Yang ngajar itu Bapak Pendeta gereja sana. Abang tuh mangut aja di gereja sana. Itu yang gue bilang Kristen. Ketika pendeta membacakan khotbah di gereja sana, catat terus nyimak Bible-nya. Ada nggak tertulis gitu loh. Di Bible tulis lain. Jangan salah kaprah. Bible coba itu jelaskan di mana tulisnya. Untuk semua orang. Diterjemahkan kepada berbagai banyak bahasa untuk lebih mudah dipahami oleh orang, ya kan? Baik. Tidak dimonopoli oleh satu bahasa yang sampai orang. Oke, di mana ditulis di Bible itu Bapak tuh pribadi keberapa abang bilang tadi? Pribadi berapa? Pribadi pertama itu. Dari Tritunggal. Di mana tertulis itu? Ini kalau kita betul-betul. Ini kalau kita. Itu ku bilang abang jangan dengar Bapak Pendeta. Ini Yesus bilang apa nih? Coba Bang Romel kita baca ulang ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus ini siapa bagi abang? Tuhan bukan dia? Yesus itu Tuhan. Betul. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Iya Tuhan, betul. Berapa Tuhan? Iya satu Tuhan. Ini yang gue bilang nih bang. Akal nggak dipakai. Tapi Tuhan ini memiliki 3 pribadi. Oke. Aku tanya. Ya itu ku tanya tuh. Yang ngajarin abang Tuhan tuh 3 pribadi itu sopo. Kitab suci. Di mana tertulis tuh? Di mana? Kitab suci. Nah itu, ini salah satu contoh nih.
Di sini aja udah ini ada salah dua satu pribadi contohnya. dari Okey. Tuhan. Pada waktu itu berkatalah pribadi pertama iaitu Yesus. Gitu. Enggak seperti itu. Ya itu kau bilang tak tertulis begitu. Kenapa abang bilang begitu? Enggak Kenapa? seperti itu juga. Jadi Ya udah gitu. Kalau enggak itu abang dapat di mana? Itu yang kutanya. Ini kan abang kan mencoba memahami kitab suci Alkitab tentang Yesus, tentang Bapa dengan ayat sepenggal-penggal. Ya nggak bakalan bisa percaya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Sekarang abang Coba mengatakan pahami. Tuhan abang tuh 3 pribadi, gitu kan? Ya. Tertulisnya di mana ataupun yang abang fahami di Bible tertulis begitu di mana? Itu kutanya. Jadi bagaimana misalkan ya ada ayat-ayat yang menunjukkan kualitas keilahian ada pada diri Yesus. Keilahian abang sok-sok keilahian. Ilahian itu apa? Ilahi itu apa? Ilahi Apa itu? Ilahi itu kan Ilahi. dimensi daripada Sang Pencipta. Dimensi. Ilahi Dimensinya Sang Pencipta. Ilahi ya. itu. Tuhan. Berarti abang sifat mengatakan ketuhanan. Yesus Sifat itu ada ketuhanan. sifat Tuhan di situ kan? Sifat sifat Tuhan, Tuhan. pencipta langit dan bumi gitu. Ya. Maksudnya. Di Ya. mana tertulis itu? Malahan Tadi Yesus abang- mengatakan, tadi aku abang tidak udah mampu bacakan. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Itu katanya. betul. Benar. Betul. Benar. Terus gimana? Makanya tadi aku bilang kita tetap ingat pada kerangka pikir tentang Yesus dua natur, ya, 100% manusia, 100% dua natur lah. Allah. Oke. Sehingga yang ada ngajarkan Yesus Dwinatur itu siapa? Di Bible ada nggak tertulis itu? dari kitab suci. Dari siapa? Dari kitab Di mana suci. tertulisnya? Di mana? Di mana? Memang nggak secara satu ayat langsung. Ya udah, ngapain abang percaya Bapak Pendeta? Ngapain? Percayalah aku pendeta yang jujur. Aku berpadukan yang tertulis. Aku nih bang, aku kasih tahu bang ya. Aku kasih tahu kepada abang. Aku itu menyampaikan sesuai dengan tertulis. Ini aku kasih tahu apa yang Yesus ngomong ya. Ini yang harus difahami loh bang. Jangan abang hanya percaya kata-kata pendeta. Pendeta itu dia nggak baca Bible. Dia hanya congor aja di gereja sana. Ini aku. Coba bang, kalau aku tanya kepada Bang Romen ya. Romen itu kalau di tempat aku bang bahasanya itu agak ini bang Romen. Romen nama bang ya. Nah di sini bang Yohanes 17:3 ya. Kalau aku tanya Bang Romen nih, yang berbicara di sini nih siapa? Coba. Yesus. Yesus. Yesus bilang apa nih? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa? Bapa. Bapa, bukan Yesus ya? Bukan. Satu-satunya Allah ini Theos ya. Benar ya? Ya. Bang Romen ya? Betul. Ya. Theos itu diterjemahkan kepada bahasa Inggris apa? Itu sebutan tentang Tuhan pencipta. Tuhan pencipta langit dan bumi yang benar. Berarti mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pencipta langit dan bumi itu ya. Jadi menurut Yesus ya. Satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Yaitu Allah yang benar. Engkau bapaknya Yesus. Berarti menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapaknya kalau kita mengikuti siapa? frasa di sini ya. Bapa, oke. Ya, frasa di sini. Jangan tapi lagi bang, jangan tapi. Jangan tapi lagi. Berarti abang udah dapat nih. Ya. Satu itu sebab aku bilang kepada abang, Bang Romen ya, jangan mencari siapa Yesus menurut orang lain. Jangan cari Yesus menurut Bapak Pendeta. Jangan cari Yesus menurut Bapak Gereja. Jangan cari Yesus menurut Paulus. Cari Yesus, siapa Yesus menurut Yesus. Nih Yesus yang ngomong nih. Kan? Yesus ngomong apa? Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar ya engkau ini. Siapa engkau ini tadi? Bapa. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau menurut penjelasan daripada Yesus ini,
Yesus ini utusan Tuhan ataupun dia itu Tuhan, Bang Romen? Yesus itu Tuhan. Apa itu tidak Tuhan? Ini kan bentuk. Apa? Ini kan sebuah komunikasi ya, komunikasi yang sangat akrab, intim antara Bapa dengan anak. Komunikasi antara siapa? Antara Bapa dan anak. Bapa. Bapa siapa? Bapa ini Tuhan kan? Ya, Tuhan pribadi pertama. Anak nih siapa? Anak nih siapa? Pribadi kedua. Pribadi lagi. Jangan ke itu kan nggak ada tertulis di Bible pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga lah apalah itu nggak ada itu. Memang. Nggak ada. Bahkan kata Tritunggal itu juga nggak ada di Bible. Nggak ada. Udah ngapain Tritunggal lagi, Bang? Ngapain? Nggak ada tertulis. Ngapain apa bicara itu lagi kalau nggak ada? Itu. Bedakan secara. Coba kalau aneh aja Bang ini. Belajar statistik ya. Dalam statistik kan karena ada apa istilah sintaksis, semantik gitu. Bukan sintaksis. Bukan sintesis. Bang ini kemana-mana Bang. Gini. Jadi dalam artian begini. Jadi ku bilang begini Bang, jangan hanya ngikut. Ini kan abang kan percaya nih kepada Yesus ini, percaya kan? Itu belum lagi aku bahas tentang Yesus mengatakan dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Nanti abang lagi pusing loh. Belum lagi aku bilang Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Belum lagi itu. Ini materi yang paling gampang nih kayak siapa nyium lah nih. Ini loh Bang. Jadi yang kutanya, menurut Yesus di Yohanes 17 nomor 3 ini, Yesus ini utusan Tuhan ataupun dia itu Tuhan? Coba aku tanya Bang. Dua-duanya. Nggak ada dua-duanya di sini, nggak ada Bang. Dua-duanya. Dia Oke, di mana? Coba aku tanya. Coba. Tapi ini Susah ya Bang ini ya. Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Ya Allah. Dengan cara yang sedemikian ya. Itu kan Bapak gereja punya ajaran, bukan ajaran Yesus. Nggak ada. Oke, aku tanya ke Bang Romen. Di sini di mana dikatakan keduanya? Tuhan di mana? Coba aku tanya. Sebuah paradoks yang kelihatannya seperti kontradiktif, tetapi oleh karena kemampuan pikir kita lah yang sebenarnya masih sangat lemah, belum mampu memahami teks ini. Kita pula. Ya. Memahami teks ini. Kalau aku kan memahami ini. Di sini kan Yesus mengatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, engkau ini siapa? Dia Tuhan. Dia utusan, Bapak. Dia Tuhan. Apa pula abang ini? Di sini kan yang berbicara di sini kan Yesus nih, benar kan? Ya. Benar kan? Ya. Yesus mengatakan mengenal engkau. Ini kan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenal engkau. Engkau ini kan Bapa, satu-satunya. Menurut Bang Romen satu-satunya ini ada nggak yang lain? Artinya yang lain sesembahan dari kelompok orang lain itu bukan apa pula kelompok benar. Orang lain enggak begini kan Bang Romen dewa-dewa yang di sini orang Yunani, Romawi, Mesir kan itu enggak ini Yesus enggak mengajarkan sesembahan lain. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya mengenal engkau, mengenal Bapa satu-satunya. Ini kan aku tanya kepada Bang Romen ini Yesus, ya? Ini doa Yesus ini benar satu perikop ini Yohanes 17 itu benar itu kata Bang itu. Cuma yang kutanya Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya. Nah kan? Satu-satunya ini kira-kira menurut Bang Romen ini ada nggak yang lain? Nggak ada yang lain. Nggak ada ya udah ngapain abang ngomong Yesus Tuhan? Iya. Begini. Kalau nggak ada yang lain berarti satu-satunya ini nggak ada yang lain, nggak ada duanya, apalagi tiga. Abang jadikan Tuhan tiga pribadi lah, apa-apalah. Betapa banyak aneh-aneh Allah atau Tuhan yang dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia ini.
tetapi hanya satu Tuhan yang benar. Siapa menurut Yesus? Yaitu Bapa. Dalam teks ini ya. Bang. Dalam teks ini. Iya. Ngerti juga abang kayaknya. Ya. Jangan balik lagi bang. Pusing aku nanti. Sekarang begini. Abang kan Abang nggak bisa melihat bahwa di sini ada dua pribadi Tuhan. Ya kan? Balik lagi dua pribadi. Mana ya dikatakan kan? Dua pribadi? Di sini di mana? Balik. Kupikir udah ngerti abang ini. Secara menyeluruh. Oke, nggak apa-apa. Aku ngikut abang ini. Ada dua pribadi. Tutup aja lah komal ini Bang Batam. Coba kita dari akar. Dari dasar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dari dasar. Tadi udah cerdas, sekarang balik lagi bego. Tadi barusan udah bagus abang barusan balik lagi. Mana sih abang ini? Nih, aku selesaikan dulu. Nih, waktu Tuhan Tuhan yang di surga turun ke bumi, ya kan? Turun ke bumi nih, ya. Menurut Injil Tuhan turun ke bumi. Iya, kan dia di atas di langit. Kita kan mengenalnya. Siapa yang ngajarkan itu? Tuhan turun ke bumi pula abang ini. Nih ku kasih ke abang ini. Ini Bible abang lo yang berbeda. Sebentar abang sebelum abang lanjut ya. Ini abang itu sebab baca Bible bang. Di bawah laut. Gak mungkin di bawah tanah. Sebentar aku ini Tuhan turun ke bumi. Iya. Ini tapi Bible abang mengatakan lain nih, dikatakan di 2 Tawarik 6:18 dikatakan apa ini? Ini kan di Bible abang juga ini. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim manusia. Ini bicara bang. Bible abang ini. Abang ngomong Tuhan turun ke bumi. Apa ini bang? Apa yang ngajarin abang? Mana? Itu kan ku bilang ke Baromen tadi, jangan ngikut kata pendeta. Pendeta di gereja itu dia inginkan apa? Dia inginkan perpuluhan. Dia kayak abang dibodohin abang ini. Pendeta itu. Nah, jadi kalau yang bagusnya abang ngikutin aku aja. Aku pendeta jujur, Bang Romen. Banyak. Sangat jauh perbedaan dari pemahaman kita terhadap kitab suci Bible ya. Jadi kalau pula rusak abang ini ya, rusak ya. Jadi nggak apa-apa. Itu kan tapi aku nggak masuk ke itulah, itu urusan abang iman abang ya. Dengan kerendahan hati di luar sana. Membaca dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali baru nanti paham. Ya. Jadi bang, aku kasih tahu abang ya. Kejadian sampai ke Wahyu bang itu bang. Dalam kepala otak aku loh bang. Oke. Dalam kepala otak aku itu bang. Kejadian sampai Wahyu. Abang sebut yang mana? Coba sebut padaku. Seorang santo Anselmus namanya. Dia pernah berkata credo ut intelligam. Jadi percaya dulu baru paham, baru mengerti. Kalau nggak percaya sampai berarti iman ini dulu baru ya? Masa abang masuk dulu baru abang nih? Nggak bisa lah bang. Nggak bisa. Ya. Yesus mengatakan apa bang? Yesus itu sebab ini abang nih kayaknya penipu oleh penjual obat abang ini. Abang jangan dengar penjual obat itu bang. Abang ya harus dites dulu lah, dicari tahu lah benarkah obat itu. Nanti abang beli obat itu salah obat, nanti ke rumah bapak. Jadi begini. Itu begini. Konsep kami tentang ketuhanan. Konsep kami tentang ketuhanan secara khusus tentang Yesus. Yesus itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Turun ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ini dalam kitab Injil Yohanes ya, pasal 1. Ya kan? Firman pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di ayat-ayat berikutnya enggak berbalik kepada iman sebelum ke Yohanes 1 ya? Bang. Yesus pun mengatakan bang aku kasih tahu bang.
Yesus mengatakan apa? Matius 22 itu. Jawab Yesus kepada, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Akal dipakai, bang, akal. Akal itu dipakai. Jangan abang itu iman masuk-masuklah dibohongin abang. Udah sangkutlah tak bisa kemana-mana abang. Ini masalah. Itu turun ke dunia. Turun ke dunia bukan berarti surga itu jadi kosong. Enggak seperti itu juga cara nalarnya. Kita enggak ke situ, itu kan keimanan abang. Mau surga kosong, mau bumi kosong. Masalah yang abang bilang tadi, Tuhan jadi manusia yang ngajarin abang sopo. Itu yang kutonyo. Itu. Ngerti gak? Abang nggak bilang ke kami ngerti itu. Masa surga kosong? Apa sih abang ini? Waduh. Salah paham, tapi nggak apa-apa bang tentang itu bang. Kalau kalau abang ingin membahas terlalu asik, terlalu mungkin sinis dengan penjelasan saya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang saya bilang tadi konsep ketuhanan yang kami pahami secara khusus tentang Yesus itu kan Tuhan ketika dia turun ke bumi menjelma menjadi manusia, bukan berarti surga menjadi kosong. Sebentar. Ya? Pengertian abang tentang Tuhan itu apa sih? Tuhan itu kalau di abang itu? Tuhan itu kan sang penopang pencipta, penopang alam semesta dan sang pencipta. Yesus nggak bilang dia sang pencipta. Nggak ada. Yesus mengatakan pencipta langit dan bumi itu Bapa. Di mana dikatakan di Bible Yesus itu pencipta langit dan bumi? Di mana? Coba aku tanya ke Bang Romen. Di mana? Coba. Yesus itu ya kalau Yesus itu abang ini gimana? Nih gue kasih abang ini. Bang Romen, aku baca ke abang ini, Bang. Ini kan ku kasih tahu tadi. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, pemiliki langit dan bumi, pemilik langit dan bumi siapa? Bapa. Di mana di Bible dikatakan? Berarti kalau abang mengatakan Yesus ini pemilik langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua Tuhan abang lo. Di mana? Tuhan, dua pribadi. Oke, Yesus Tuhan bukan Yesus ini? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan, betul. Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Tuhan itu kan hakikat, merupakan sebuah hakikat. Entitas. Rusak bang, rusak lu. Yang membedakan adalah pribadi. Ya kan? Yesus kalau dia mengatakan sama-sama Tuhan, berarti dia pun berkuasa, gitu loh bang. Tapi Yesus bilang apa? Dia dibilang apa? Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu katanya. Di pasal-pasal selanjutnya bahwa Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan penjelasan bahwa dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, oleh Bapa itu sendiri. Bahkan dalam kitab Injil. Apa sifatnya? Apa sifat-sifat Yesus sudah dimiliki Bapa itu apa? Coba. Ya, mengampuni dosa. Di mana Yesus mengampuni dosa? Gimana? Memberikan hidup kepada. Memberikan hidup. Iya, jasad yang mati, ya kan? Dan kalau memberikan hidup, menghidupkan Lazarus. Jadi kau udah bilang tadi. Dia minta kepada itu kan abang harus fahami. Itu sebab kalau kami di Islam tu memahami apa itu mukjizat, apa itu kuasa. Yesus kan bilang, kepadaku telah diberikan kuasa. Jadi di Islam tu pintarnya, di Islam tu begitu. Kalau siapapun diberikan mukjizat, nggak ada umat Islam menuhankan walaupun Ultraman. Nggak ada, kan? Karena apa? Kita memahami dalam Injil Matius, itu adalah mukjizat. Coba baca di pasal 28 dikatakan di sana segala kuasa di surga dan di bumi. Segala artinya nggak ada tersisa. Ya. Berarti siapa yang memberikan itu? Ini maksudnya siapa yang memberikan itu? Bapak. Siapa yang memberikan? Bapak memberikan semuanya. Kira-kira yang memberi dengan yang menerima, siapa yang lebih berkuasa?
Tergantung. Tergantung gimana sih abang ini? Oke, kita baca nih kalau abang lebih memahami bang ya. Kita lebih memahami. Itu sebab orang di zaman dahulu bang, ketika Musa membelah lautan, ada nggak orang menuhankan Musa? Ketika Elia diangkat ke surga, ada yang menuhankan Elia? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ketika Daud, ketika dia berperang, hanya memegang suatu tulang aja, membunuh seluruh musuhnya. Ada nggak orang menuhankan Musa? Menuhankan Daud itu? Nggak ada di Bible itu. Kenapa? Ketika Yesus melakukan mukjizat, terus ada umat manusia menuhankan beliau ini. Kenapa? Itu tidak. Sebab ajaran Paulus, ajaran pagan Yunani sana. Gitu loh. Nih, coba baca nih, masih ada catatan yang tertinggal di Bible itu, Bang. Masih ada catatan yang mereka lakukan belum memenuhi kualifikasi sebagai orang yang memiliki sifat ilahi. Ya kan? Yesus sifat ilahinya apa? Sifat ilahi Yesus apa? Ya ada pada Yesus tuh. Nenek, pipis, makan ikan goreng. Itu sifatnya. Apa bedanya Yesus itu sama yang lain-lain sebelumnya itu? Pada pasal-pasal terakhir dalam kitab Injil Matius ya, di sana dikatakan segala kuasa di surga di bumi diberikan diberikan. Aku sepakat, diberikan. Artinya, kalau misalkan ini kita baca sini bang, kita baca sini supaya abang lebih mengerti bang. Nih, masih ada catatan tertinggal di Bible walaupun aku nggak beriman secara seluruh ya. Sebidang tanah ya. Sebentar bang Roman, kita baca sedikit kita bacakan ya. Kalau di Islam itu nggak pernah mengenal mujizat Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya mujizat itu diberikan gitu loh bang, diberikan mujizat daripada siapa? Yang lebih berkuasa. Di Islam itu sebab di Islam nggak pernah ngomong itu Tuhan bermujizat. Ini kan sedeng loh bang. Itu sebenarnya pertanyaan besar. Tuhan bermujizat. Ini kan aneh ini. Nah, itu di sini bang. Pertanyaan besar ketika misalkan yang namanya Tuhan tapi nggak ada mujizat. Artinya dia berhenti menjadi mujizat itu diberikan bang oleh Tuhan kepada orang yang dipilihnya sesuatu hal yang luar biasa. Ngerti nggak maksudnya mujizat itu apa? Coba aku tanya abang ini. Mujizat. Kalian ngambil bahasa Arab nih, nggak ngerti nih, benar kan? Nah sekarang coba nih aku bertanya balik. Nih aku baca di sini bang. Nih Bang Romen. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhannya apa? Ayo. Siapa? Mujizat yang dilakukan oleh Tuhannya abang apa? Coba. Salah satunya bang, membuat bumi itu tanpa tiang bang. Benar kan? Oke, Tuhanku bang, membikin bumi langit itu tanpa tiang bang. Abang nggak percaya bang? Abang coba keluar dari rumah, bang tengok ada nggak langit bertiang? Ada nggak? Coba lihat. Mujizat yang aku maksud adalah yang bersangkut paut dengan kehidupan manusia. Ya, itulah aku bilang tadi. Dalam kronologi sejarah perjalanan manusia di bumi. Jangan itu secara spesifik ya, coba kita pilih. Abang kan tanya mujizat itu kekuasaan Tuhan itu kan apa gitu kan yang dibikin. Tadi membuat langit tanpa tiang. Abang nggak percaya kan? Coba abang keluar. Ada nggak langit itu bertiang? Coba abang lihat itu. Ada nggak? Coba. Ada, itulah abang tanya kekuasaan itu. Jadi kalau mukjizat itu abang harus ngerti mukjizat itu apa. Yang berkaitan apa coba dengan abang googling apa sih definisi mukjizat itu? Nanti abang ngertilah. Mukjizat itu yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba yang dipilihnya. Yang berkaitan langsung dengan manusia. Seperti misalkan bangsa Allah Yahweh Israel yang dikenal oleh Musa misalkan ya. Jadi Allah datang kepada Musa menyuruh dia untuk mengajak bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Allah datang kepada Musa. Iya. Berarti Musa melihat Tuhan. Dia melihat. Di mana dia melihat loh bang? Di perjanjian lama bukan situ bang. Di perjanjian lama itu ketika manusia melihat Tuhan, manusia bisa mati loh bang. Di perjanjian lama itu. Nah itu dia aku bilang. Jadi coba berbeda kalau perjanjian baru. Tuhan melihat manusia, Tuhan yang mati bang. Jangan.
saya mengajar. Sebentar bang, sebentar. Kita pergi kepada mukjizat dulu bang, supaya kita jangan ketek pikirannya melihat Baromen, sebentar. Jangan Kita terlalu edukasi juga ya di bawah tentang dari mukjizat. saat- Ini teman-teman dari Kristen satu harus ngerti juga Adam. ini. Jangan kita melebar sedikit. Ini narasumbernya ini aja. Ini nggak ada lagi berbobot narasumber lagi. Udah habis biaya. Ini aja. Nggak ini. Kurata penonton udah pusing, udah pakai salompas semua di bawah. Sabar. Gor. Jadi Baromen ya, sebentar bang General ya, sebentar Udah, ya. nggak Ini berungkat, dikatakan nggak apa-apa. apa ya? Berungkat. Aku nggak mau nanggapin. Saya berungkat aja nggak apa-apa. Sabar ya. Nah, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Allah ini siapa? Baromen. Allah sampai cipta. Lambat Baromen. Bapak. Bapak ya? Pakat? Itu sampai cipta. Bapak. Di situ kan ditulis Bapak Allah. bukan? Bukan Bapak. Yesus. Ngajarin macam anak TK. Yesus lagi Dah nggak? ngajarin. Yesus lagi, bukan? Hah? Jangan ngajarin manja sekolah minggu pula abang ni. Abang ni mana sih? Ni baca 1 Korintus 8 nomor 6 ni. 1 Korintus 8 nomor 6 dibuka itu. Nanti di Bible abang dicatat bang. Jangan pelangak macam bang Jenderal ini dia. Nih, namun bagi kita ya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. coba Bang Romen. Nah, itu dia Bang Romen. Okey, lanjut ya. Jadi kita pergi ke kisah para apa tadi? Para rasul. Ini ya. Di sini. Rasul. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Allah ni siapa? Ya kalau kita merujuk pada tadi yang Kalau lagi lambat lah abang ini. Sudah itu dikasih Bapak. tahu enggak ni? Okey. Oke lah. Allah ni Kan Bapa, itu asumsinya. ya. Ya oke. Dan yang telah yang dinyatakannya kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bapa tadi, dengan perantaraan dia ni siapa? Yesus tadi. Jadi Yesus ini hanya dijadikan sebagai media, tetapi mujizat yang dilakukan tadi oleh Bapa ini di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini dikatakan. Jadi Lalu itu masalahnya sebab kalau di Islam itu kita tahu apa itu mujizat. Itu sebab walaupun di Islam itu diceritakan, ya, diceritakan apa di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam itu ya berbicara dia dalam buayan ketika dihakimi oleh orang-orang Yahudi itu kan. Berbicara di dalam buayan ketika bayi itu kan. Walaupun Nabi Isa itu bisa menghidupkan burung daripada tanah liat, bisa menghidupkan orang mati. Ada enggak umat Islam menuhankan Nabi Isa? Ya enggak ada. Sebab kita tahu. Sebab kita tahu Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat. Tidak mau menuhankan Mukjizat itu Tuhan. adalah sesuatu yang diberikan Tidak Tuhan apa-apa. kepada orang yang dipilihnya. Nggak dipaksa. Nah, Tuhan memberikan kebebasan pilihan kepada setiap manusia untuk menentukan dia mau ikut Tuhan atau ikut setan, kan gitu. Nah, Yesus itu Yesus dia. pernah berkata, barang siapa menerima aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tetapi barang siapa yang menolak aku, ia akan mati di dalam dosanya. Sekarang pilih saja. Aku sepakat itu bang. Aku sepakat itu bang. Sepakat aku bang. Itu tentang itu. Cumanya abang harus tahu kami itu percaya Yesus itu menurut abang kalau dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan siapa yang percaya kepada aku dia tidak akan pernah mati, malah dia hidup. Yesus ini harus difahami. Diutus kepada siapa dia? Coba aku tanya ke abang ini. Dia diutus kepada umat Israel pada waktu itu. Nah, Karena sekarang memang ku dia tanya. Bentar, Rom. Ini Sekarang- narasumbernya ini nggak ada. Sekarang ku tanya kepada Bang Romen ini. Sebentar mengatakan Yesus adalah binatang, anak domba binatang. Sabar. Percaya. Ini kau sebenarnya otakku masih warga. Sabar. Di mana sebenarnya? Sebentar kau bilang kamu itu Yesus. Sebentar kau bilang Sabar. binatang, anak domba.
sebenarnya longormu itu Sabar. bagaimana? Sabar. Jadi itu ku bilang harus dibedakan. Harus dibedakan Yesus yang mana? Yesus yang diutus kepada Bani Israel. Bedakan Yesus buatan Yunani, pagan buatan Paulus. Bedakan. Ini yang ku bilang. Bang Jenderal tahu pernah ada Yesus buatan Yunani itu mencuri keledai. Tahu enggak? Tahu enggak? Dengarkan. Oke, dengarkan. Isa itu ada enggak? Isa itu ada enggak dalam dunia nyata? Sebentar. Isa itu ada Sebentar. Isa itu ada dalam dunia nyata. Sabar. Isa itu ada dalam dunia nyata. Jawab. Kalau mau lomba congor bisa boleh gitu. Aku lomba congor. Sabar. Kau mau lomba congor, Nah, kalau mampu. jadi Apa lagi? Kau mau lomba congor aja. Sebentar begini. Di mana standarmu? sabar Bang. Ini menarik Bang Romen ya. Nah, sabar. Okey, berarti Bang Romen mengatakan Yesus diutus kepada Bani Israel. Itu ada di Matius 15:24 di sini. Nah, kita baca ya. Ini yang ngomongkan Yesus nih, nah kan? Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang kau bilang kemarin binatang siapa? Nah. Yang kau bilang binatang kemarin siapa? Sabar. Anakmu itu kasih minum susu dulu. Kalau sabar. Okey. Enggak ada, sebentar begini, sebentar begitu. Entah apa kau? Ya, sabar. Berarti Bang Romen, sebentar lagi kita akan pergi kepada Bang. Aku percaya sama Bang Jenderal ya. Di mana kau belajar dulu? Patikan. Okey, sebentar. Patikan apa? Ya. Aduh. Jadi Bang Romen mengatakan Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya jelas nih, datanya jelas, datanya valid. Aku bertanya kepada Bang Romen ini. Bang Romen ini orang Israel. Bang Romen. Israel secara rohani, iya, betul. Rohani mana? Di mana pula Yesus mengatakan Israel rohani? Jangan ditambahi. Enggak ada di sini. Yesus enggak mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel rohani. Enggak ada. Jangan ditambahi loh, Bang. Ataupun di sini ada rohani, Bang. Aku perhatikan enggak ada rohani. Rohana, Bang. Domba itu apa? Domba itu apa? Gimana? Domba itu apa? Loh, pertanyaan domba itu apa? Ada ditulis di sini domba itu menatang. Berubah lagi. Sebentar begini, sebentar begitu. Nah, ini dah narasumber masuk angin. Sebentar dia percaya. Kami percaya Yesus. Sebentar masuk angin. Sebentar. Sabar. Bar Romen ini mengatakan Israel rohani. Di mana Israel rohaninya, Bang? Ini enggak ada Israel rohaninya. Sok-sok rohani ya, Bang. Rohana. Di mana? Ada pokoknya. Iya. Di mana? Ya. Percuma saya tunjukkan, kamu juga enggak. Percuma. Karena Bang Ayas ini tidak memiliki Roh Kudus untuk membaca ini. Kalau dia orang rohani, dia sadar dia juga orang rohani. Mungkin salah sih, bukan Bang Jenderal, mungkin salah ya. Bukan Israel rohani, Israel rohana kayaknya. Kayaknya sih. Rohana ya. Bukan ya? Rohana. Pastikan dulu dasar keilmuanmu. Jangan guncang kau titik diskusi sebentar. Yesus itu anak domba, binatang. Sebentar kau percaya pada Yesus. Kedua, bibir kau keberatan longor. Apa-apa aja standar ilmumu. Sebentar begini, sebentar begitu. Ya harus konsisten. Bukan, aku kan ingin membedakan dulu. Ini aku berpesan selalu kepada orang-orang di luar sana, harus bedakan mana Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel dan Yesus buatan Yunani, buatan Paulus yang nyolong keledai. Buatan Arab Isa itu ada nggak? Buatan Arab Isa itu ada nggak? Buatan Arab Isa itu ada nggak? Buatan Arab Isa. Mana ada Isa buatan Arab? Nggak ada. Isa itu ada nggak dalam dunia nyata?
Aku bertanya, coba aku tanya kepada Bang Jendel ini ya. Kalau menurut data Bible, ada nggak Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu mengaku dia itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Jadi Quran kapan menjelaskan Isa? Kapan Quran menjelaskan Isa kau bawa kan? Kan? Nggak bisa jawab kan? Menceret gitu. Menceret gitu. Menceret gitu. Jadi harus difahami. Bukan Bedakan dulu. bikin kepala semua lepas dia faham. Contoh. Sabar. Jadi harus difahami Yesus yang mana yang ku bilang. Contoh ya. Bang Jendral tahu nggak di Bible tuh ada Yesus nyolong keledai? Tahu nggak? Itu Pak Pendeta dua Isa itu lahir di abad keberapa? Pendeta main. 2 Korintus 11. Yesus yang lain itu ada itu dijelaskan itu ada. Tadi harus dibedakan Yesus yang mana? 2 Korintus 11. Isa itu lahir di abad keberapa? Sebentar kita kasih data sebab aku seorang yang akademis ya. Seorang yang akademis harus menyampaikan. Pokoknya merepet nggak berbobot. Nah, apa? Sebentar. Nih, aku seorang yang akademisi. Jadi harus menyampaikan secara akademis. Nih dikatakan di Bible ni apa? Jadi sebab ini Bang Jendral, aku baca kepada kamu ya. Sebab kamu, Bang Jendral, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Itu yang merujuk pada kamu. Jadi harus faham, jangan memberitakan. Berarti ada beberapa Yesus di sini. Itu kau yang ini. Kalau aku tanya nih, kau diomongin di situ, itu merujuk pada kalau aku tanya nih, berarti di sini ada Yesus yang lain. Yesus yang mana? Iya, buatan Yunani, buatan Paulus itu. Isamu, kau bilang lahir di bawah perkuman. Tadi mana kau perkuman nggak tahu? Menceret. Isa. Berarti Isa dengan Yesus sama. Ya. Sekarang Isa itu orang mana? Isa orang mana? Jelaskan itu loh aku bilang. Tahu jangan membawa suatu narasi tapi nggak bisa bertanggungjawabkan. Ayolah gue bilang. Aduh, aku nanya lagi nih, Yesus dan Isa sama? Tidak sama, tidak ada. Tidak pernah ada. Aku bilang. Kalau ada buktikan. Inilah gue bilang. Kalau ada pernah buktikan. Kalau dia pernah ada, buktikan. Udahlah nggak tahu, tahu. Nah, gini cara dia kalau udah menceret. Kalau tempatnya menceret dia Coba aku tanya, bisa nggak membuktikan Yesus itu ada? Coba. Ada. Jejak sejarahnya ada. Bagaimana dia? Mana? Aku mau dia lihat dia mana? Ada jejak sejarahnya. Mana dia? Sampai sekarang dia mana dia? Aku mau tulisan mana dia? Mana dia? Ya dengarkan. Aku mau lihat dia, mana dia? Mana? Dari kota suci sampai ke aku mau lihat dia sekarang, mana dia? Aku nggak mau tulisan, aku mau dia mana datang? Bisa lagi dia. Ini kalau mencret dia, merepek dia kalau ini dia kalau motor astuti itu gitu. Katanya mau buktikan. Aku mau lihat dia, katanya ada. Aku mau lihat dia mana bukti. Aku nggak mau tulisan. Aku mau dia ada. Mana dia? Coba. Ada. Mana dia? Makanya tinggal kau cek gereja Kelahiran Kristus ada. Dia badikan menjadi situs sejarah. Aku nggak mau gereja. Aku mau dia. Gereja bukan kudus. Bagaimana kamu lihat semana ngapain diceritakan? Oh berarti dalam gereja itu ada dia. Ada dianya di situ. Dia apa? Yesusnya. Kau otaknya di burit apa di kepala? Aku mau dia. Makanya itu kalau ngomong itu pakai kepala. Gimana sih? Tadi mengatakan Yesus itu ada katanya. Aku mau lihat dia di mana dia? Ada. Ya. Oh kalau sejarah aku kok bisa menulis dong. Kalau di suatu tempat di mana dia? Cagar beruang. Mana? Nah, berarti di tempat itu ada beruang. Kalau di sana ada jejak kakinya singa. Berarti sana ada singa atau harimau. Oh bisa juga yang jejak kaki lain dong. Bisa. Sejarahnya ada. Sekarang jejak sejarah Islam ada. Ya ada diceritakan di Al-Quran. Bisa dikatakan di jejak sejarahnya di mana? Ada ditulis di sana. Di mana ditulis sejarahnya? Kalau Bible itu dikatakan Yesus ada. Mana dia?
Mana? Jejak sejarahnya Yesus? dimaksud juga dulu. Mana Yesus sejarahnya mana? Aku Bisa, nggak mau ngajar sejarah, kalau aku mau dia. materi Mana nggak dia? bisa. Dia mana Repet dia dia? nih. Tangkung genjer Nggak ilmunya. bisa tunjukin. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah saya tunjukkan. Udah saya katakan bahwa di Mana sana, dia? Bethlehem ada Mana gereja Kelahiran Kristus. Ya. Aku nggak mau Yerusalem ada gereja. Aku namanya, mau gereja Mampu Kudus. dia mana dia nah. Oke. Dia mana? Sekarang Dia. Islam itu jejak sejarahnya di mana bisa kita jumpai? Aku mau lihat Yesus gereja dulu. Isa Al-Masih. Ada Di mana? gereja Isa Al-Masih. Oh. Gereja Isa Ada Al-Masih. itu. Nih, Gereja kalau itu. gereja ada. Tunjukkan. Kalau mau isanya, oke aku Ya, tunjukin. oke. Jejaknya ada. Ya. Jejaknya ada ini. Ya, jejaknya. Ya. Aku tunjukin ya. Jejaknya ada. Itulah aku bilang, cari Iya. tahu, jangan sok udah. tahu. Jangan menceret kau dengan Islam itu. Jangan menceret. Lah, ini mana? Ini ada nih jejaknya ini. Nih. Buka. Kau Ini, udah tuh. cari pembenaran, oke. Di situ ada salib. Nah, ini Siapa itu? gerejanya. Salib itu salib Gereja siapa? Isa Al-Masih. Salib itu salib Ada. siapa? Isa mau disalib. Kau ada salib di gereja Isa. Tadi kan tanya jejak Isa. Iya. Ini ada gerejanya Isa ini. itu kok ada salibnya. Kenapa? Isa disalib. Mana salibnya? Mana salibnya? Isa itu disalib. Isa itu disalib. Ini tadi kan tanya Isa Isa. disalib. Isa Jam dulu. kan. Ini ada gereja Isa Isa Al-Masih disalib nggak? ada. Isa Ada disalib nggak? jejaknya. Isa disalib nggak? Ada. Enggak, Isa itu disalib. Kok Ini ada lambang Isa salib? Isa Apa Al-Masih itu? ada. Iya, Hah. arti lambang salib itu apa untuk Isa? Apa? Ini udah ditunjukkan Arti lambang salib itu datanya. Isa apa? Ada. Apalagi? Apalagi Jadi menceret masih itu, banyak lagi menceret, tentang menceret. jejak-jejaknya. Kalau hanya sebatas gereja, ya kita pun bisa juga menunjukkan. Nah, ini nggak ada Jadi salibnya. kenapa di gereja Tuh baca Islam tuh, masih apa kenapa itu? ada salibnya? Tuh apa itu? Apa itu? Ini aku ya, aku dah. Ini apa nih? Masjid Isa Al-Masih, masjid kok ada? Ada jejak Isanya. Ada. Gimana? Jadi Isa yang sama kayak itu. Itu Isa yang sama. Apa lagi? Isa pun disalib. Ada jejaknya. Cuma Iya, disebabkan Isa pun disalib, sosok Isa ini tidak. ada manusia yang menuhankan dia ini. Nabi Iya, Isa Isa pun ini disalib nggak? Itu orang dulu tanya. sedeng. Gitu Isa loh. pun disalib nggak? Hah? Isa pun disalib. Kalau ada lambang salib di gereja tadi. Nggak ada disalib, terkutuk lah, nggak ada lah dia. Mana Oh, ada. sekarang udah terputus dia. Tadi kau belum Nabi Isa percaya tuh sama nggak Yesus. terkutuk. Itu nggak Tadi kau ada. belum percaya sama Hah? Yesus. Gimana? Tapi sebenarnya waras ya kau. Sebentar begini, sebentar begitu ilmumu. Itu yang ku bilang tadi, ku kasih Sebentar kau bilang Yesus itu data anak domba yang binatang. menceritakan Sebentar percaya. Yesus yang lain tadi. Sebenarnya kau warasnya. Sebenarnya kau waras. Ceritakan Sebenarnya- Yesus yang benar. Pendeta, Iya, sebenarnya Pendeta. aku tanya kau sebenarnya Pak waras ya. Pendeta. Ah. Gini Pak Pendeta, Ya. kalau menurut sejarahnya Lukas ini mana lebih tua daripada Yesus ini Pak Jenderal? Lukas ya. Mulai buntu di sini lari lompat sana. Aduh. Nggak, ya ampun. kalau menurut Kalau sejarah, aku nggak tahu ya. ada keliling kodo. Kalau gini Bang Jenderal, Mulai Bang mencet di sini Jenderal. lompat sana, lompat sini. Bang Jenderal, menurut sejarah mana yang tua dek Nabi Yesus ini dengan Lukas ini Bang Jenderal? Bang Jenderal, Kalau menurut Bang Jenderal ini, Ini ya. menurut yang paling tua itu siapa itu? Ini menarik mereka juga ini itu nggak perlu bahasa. dibawa serius karena mereka nggak punya standar ilmu. Iya, Tidak kira-kira begitu, Lukas. sebentar begitu. mari kita buktikan Omongannya sejarah aja mau dilawan orang ini untuk cari sini. kebenaran. Jadi kau usah sebuah serius kalau diskusi sama orang ini. Bang Takut dia. Mari. Mulai nangis dia. Nangis Mari dia. kita buktikan sejarah itu. Lompat sini. Udah mencet di sini, mau lagi lompat cebok pun belum udah lompat sana. Aduh. Ya mungkin Pak Pendeta dipertanyakan itu Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik. Jadi aku ingin cerita, ini sebut-sebut gereja ya. Ini sebut-sebut tentang gereja. Aku ingin cerita sedikit, Bang. dilestarikan memang. Lumayan untuk Sebentar. hiburan. Sabar. Aku menarik ya. Kemarin aku pernah apa? Iya, mulai menghalu Aku lagi. pernah khotbah di gereja, Bang Jenderal ya, Bang Romen ya. Iya, angan-angan. Ketika aku khotbah di gereja, aku kan banyak undangan juga ya. Kosong. Sabar. Aku dibaling sepatu, Bang. Kurang ajar nih jemaat gereja Oke, ini. gereja apa nama gerejanya? Apa nama gerejanya? Apa Gereja nama tadi gerejanya? Almasih tadi itu. Gereja Almasih itu tadi. Oh, kau di situ. Ngapain kau di Gereja situ? Almasih itu tadi. Kau percaya pada Yesus? Gimana? Hah? Percayalah Yesus yang diutus kepada Bani Israel, percayalah. Jadi aku pernah khotbah di gereja itu kan. Aku dibaling sepatu, Bang. Kurang ajar punya jemaat gereja ini. Kau sadar gak sebenarnya kau berbohong?
Habis beli paket tiap malam itu tuh aja limu Bukan bang, ini kan pengalaman aku khotbah di gereja, aku dibaling sepatu. Jangan kau praktekkan. Nah gimana? Aku cerita pengalaman aku kok. Bisa berbohong dalam 3 hal, kau praktekkan. Enggak, ini benaran loh. Aku kan pendeta besar, aku kan banyak undangan, benar kan? Jadi ketika aku masuk, aku khotbah, aku bacakan ayat Bible bang. Ketika aku membacakan ayat Bible ini kan, aku dibaling sepatu. Kurang ajar punya jemaat gereja ini kan. Aku dibacakan ayat Bible itu kenapa aku dibaling sepatu? Sebab ayat ini bang. Aku bacakan ayat ini bang. Nih. Dan di 1 Korintus 11 titik bertindih 14 TB. Aku bacakan TB. Tuhan berambut. Jadi ya. Nah, aku bacakan kepada jemaat itu. Kan? Dibalik apa dibalik? Apa dibalik? Ngomong aja kau boleh peta apa dibalik? Tuh. Ditukar. Pusing. Putar ke belakang. Nah, belajar ngomong dulu kau baluap. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahawa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, aku dilempar sepatu. Kurang ajar punya jemaat gereja ni, biadab, bejat. Ini mereka bilang aku ini menghujat. Gak kurang ajar nih jemaat gereja ini. Aduh. Menurut Bang Jenderal gimana? Menghujat gak aku bang? Mana aku kan hanya membacakan aja. Benar kan? Menurut Bang Jenderal gimana? Menghujat gak aku? Baca. Dunia apa? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Berambut panjang hina. Aku hanya bacakan ayat. Siapa itu? Menurut apa? Menurut alam apa menurut siapa? Menurut alam. Alam kan? Menurut Tuhan. Tetapi mereka mengatakan aku menghujat. Aku dilempar sepatu. Biadab nih jemaat ini, kurang ajar. Bukan biadab, kau ngomong. Sesuatu yang kau pahami, kau bacakan. Ya dilempar lah kau bang. Untuk kau dilempar sepatu, dilempar bukan. Mereka mengatakan aku menghujat. Aku menghujat di mana? Aku menghujat di mana? Aku hanya membacakan aja. Ini Silor ini nggak pernah. Ya itu dia. Aku bilang. Aku nggak pernah menghujat. Aku hanya membacakan aja. Paling bagus diskusi dulu. Paling botol. Menurut Bang Jenderal ini kenapa aku dibaling sepatu? Coba aku tanya. Kenapa? Dibalik apa? Jangan kau bikin aku pusing. Apa dibalik? Dilempar. Ngomong betul kau. Ngomong aja kau mesti dengar. Kira-kira menurut Bang Jenderal ya, aku tanya. Kenapa aku dilempar sepatu? Kenapa? Coba. Mereka mengatakan aku menghujat. Kenapa? Ya karena kau botol. Lah gimana? Weh, aku hanya membacakan ini. Aku hanya membacakan ayat. Aku kan pendeta besar. Ya layaklah aku membaca Bible, khotbah. Ya karena kau menghayal sesuatu yang tidak ada pun kau hayalkan. Ini kebanyakan mimpi kau. Lah, di sini kan tertulis itu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Kira-kira aku menghujat alamnya kenapa kau bacakan alamnya? Aku bacakan ulang ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan? Iya, alam sendiri. Kehinaan. Mana lebih berkuasa alam atau kehinaan bagi laki-laki yang lebih berkuasa berambut panjang. Ini yang lebih berkuasa perkataan Tuhan atau perkataan alam? Alam. Yang lebih berkuasa yang masalahnya timbul di sini, mereka melempar aku sepatu, mereka ngomong aku menghujat di mana? Coba aku tanya. Mimpi kau disambit kau sadar. Gimana sih? Kira-kira Bang Jenderal aku menghujat. Gimana kau pernah ada di gereja kau baluap? Gereja Almasih tadi. Menghayal aja. Aku khotbah di gereja Almasih tadi. Aku dilempar sepatu. Kau terus menghayal. Oke, menurut Bang Jenderal ya, kira-kira aku menghujat gak kalau aku baca ayat ini? Enggak pernah menghujat. Enggak kan? Tapi kenapa jemaat di gereja itu mengatakan aku menghujat? Tapi aku ingat loh. Aku masih tidak akan lupa loh muka satu-satu itu ya. Okey, sebentar Bang Jenderal ya. Baromen masih monitor bang. Baromen masih monitor bang. Baromen. Jangan baromen bang. Sudah mencer saya. Baromen.
Baromen, kira-kira menurut ayat ini ketika aku bacakan di gereja itu, aku ini menghujat nggak, Baromen? Aku ini, kira-kira. Baromen. Apa itu? Gimana? Kira-kira kalau aku membacakan ayat ini di gereja, khotbah, aku menghujat nggak? Ya nggak menghujat dong. Kan itu ayat. Nah, itu. Tetapi kenapa aku dibaling sepatu, Bang? Aku dilempar sepatu oleh jemaat, Bang. Itu masalahnya sendiri ya, nggak ada kaitannya. Itu dia. Ya. Itu dia. Kenapa alasannya Pak Pendeta dilempar sepatu? Alasannya ketika mereka bilang, Bang Romen ya, ketika mereka bilang aku menghujat, itu ramai-ramai itu menghilang 9 orang jemaat. Gereja besar sih, tapi 9 orang aja jemaatnya kan. Jadi mereka bilang aku menghujat. Mereka suruh putar, Bang. Putar, bahasa aku pusing ke belakang. Putar ke belakang. Aku putar, Bang. Foto Yesus punya besar, Bang. Rambut panjang loh, Bang. Siapa yang percaya kalau di gereja Baromen, Bang, kalau di gereja Baromen sana ada nggak foto Yesus, Bang, di sana? Di gereja saya ada. Ada. Rambutnya panjang nggak, Bang? Gondrong nggak dia? Iya. Abang menghujat loh kalau abang bacakan ini, Bang. Aku udah kena loh, Bang. Udah kena aku, Bang. Adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ini nggak mau hujat loh, Bang, kira-kira loh, Bang. Aku cukup marah gereja itu, Bang. Mereka mau ngomong abang hati-hati loh, Bang, kalau baca-baca gini-ginian loh, Bang. Hati-hati loh, Bang. Kena nanti abang dilempar sepatu loh, Bang. Hati-hati loh, Bang. Enggak jadi masalah, lanjut lagi. Mau cerita apa lagi? Topik apa yang gue cuma saran aku itu aja sih, Bang. Kalau pergi gereja jangan baca-baca ini, nanti dilempar sepatu apa gitu, Bang. Cuma kemarin, Bang, ada satu lagi, Bang, izin Pak Pendeta. Sebetulnya Yesus ini ada nggak kira-kira belajar kepada pendeta-pendeta atau yang lain-lain, rabi-rabi Yahudi, ada nggak, Pak Pendeta? Soalan bagus. Baik, ini harus dijawab. Ini penting. Ini baru soalan ya. Tentang ini aku nggak mau ngingat lagi lah peristiwa pahit yang berlaku ke aku ni ya. Aku nyaris kena sepatu dilempar itu. Ya, tak punya. Oke, baik. Lanjut ya. Ini menarik ya. Sebenarnya kalau menurut data Bible ya, aku menjawab secara akademis ya, sebab aku kan seorang yang akademisi ya. Jadi harus menjawab secara akademis gitu kan. Jadi menurut data Bible, sebenarnya Yesus itu, dia itu tidak pernah mengenal Yohanes 1 itu. Gak pernah dia. Kalau kalian Kristen bertanya kepada Yesus, kan kalian kan pernah banyak tuh daripada Kristen kan ketemu Tuhan, ketemu Yesus. Coba tanya ke Yesus itu. Susus, pernah nggak baca Yohanes 1? Nanya, coba tanya dia. Kan? Pasti Yesus menjawab, nggak kenal. Nggak tahu itu Yohanes 1 itu apa itu? Apa itu Yohanes 1? Berarti Yesus tidak pernah mengenal Yohanes 1. Nggak pernah. Cuma kalian aja Kristen yang diajarkan Yohanes 1 di gereja sana. Dibacakan oleh pendetanya pada mulanya. Itulah yang dibaca sampai meninggal, Bang. Itu dibaca. Menurut Bang Romen, Yesus pernah nggak baca? Yesus pernah nggak baca Yohanes 1? Ya nggak pernah. Semua. Itu dia. Aku bilang tadi, Bang. Itu dia. Pintar, Bang Romen. Menurut data Bible, Bang Romen, Yesus nggak pernah belajar Yohanes 1. Yesus itu belajar Iqra 1, Bang. Penasaran kan abang kan? Abang pasti penasaran nih. Penasaran abang ini kan? Yesus nggak pernah belajar Yohanes 1. Ini aku kasih datanya, Bang, supaya jelas. Ini jangan kita framing yang kita apa ya. Yesus nggak pernah belajar Yohanes 1. Dia belajar Iqra 1. Nah, malahan Yesus itu, Bang, aku kasih tahu ya. Yesus itu dia belajar kepada alim ulama, Bang. Nah. Di mana data? Di sini. Nih, datanya. Aku tuh pasti. Aku itu ya kalau aku berbicara, Bang ya, aku pasti berbicara pakai data-data yang valid, Bang. Nggak mungkin aku comor aja, Bang. Pasti akan data ini. Di mana itu? Di Lukas ya, di Lukas 2 nomor 46, Bang. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk. Ia ni siapa? Ia ni Yesus. Sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah, jadi Yesus duduk ni ya, Lukas 2:46 ya.
Yesus duduk di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah alim ulama. Yesus nggak duduk di tengah-tengah pendeta, nggak kenal pendeta, nggak tahu pendeta siapa. Nah, kan? Kalian Kristen duduk di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah pendeta. Kan Bang Roman kan, Bang Jenderal kan? Dibohongin kalian semua sekali. Nyembah manusia. Nah, ini aku bilang. Udah. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Yesus mendengarkan alim ulama. Kalian Kristen mendengarkan siapa? Mendengarkan Bapak Pendeta. Dibohongin kalian semua sekali. Nah, itu aku bilang. Ini. Dan mengajukan pertanyaan pertinyi. Pertanyaan pertinyi kepada mereka. Yesus pun bertanya kepada alim ulama, belajar dia. Jadi kalian Kristen jangan lagi belajar kepada pendeta. Dibohongin kalian. Ini data valid nih. Aku kan akademisi ya, harus menjelaskan secara akademis. Ini data valid alim ulama ya. Terus di mana dia belajar itu satunya, di mana? Nggak ada di sini. Soalan bagus. Jadi harus pakai data ya, yang itu framing dan Terus kalau Muhammad gimana? Muhammad bisa belajar nggak? Bisa baca nggak? Sabar. Sabar ya. Apa kelebihan Muhammad? Jadi ini soalan bagus ya. Yesus belajar apa ya? Nah, di sini pelajaran yang Yesus belajar. Jadi harus pakai data kita, data yang valid ya. Di mana? Ibrani 5 titik bertini 12. Katakan apa di sini? Nih. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara. Alif bata. Yesus nggak pernah belajar Yohanes 1. Yesus belajar Iqra 1. Terus kalau Muhammad gimana? Muhammad bisa baca nggak? Ya. Muhammad bisa baca nggak? Yang mengajarkan noten ini Yohanes 1 siapa Pak Pendeta? Yang mengajarkan Kristen Yohanes 1. Siapa ini namanya? Pak Pendeta lah. Kalau Muhammad bisa baca nggak? Ya sabar ya, Bupati ya. Bentar ya. Ya. Jadi apa diajarkan oleh ulama tadi kepada Yesus? Ya ini Iqra 1. Ya udahlah. Jadi Yesus nggak dia pernah mengenal Yohanes 1. Kalau kalian bertanya kepada Yesus, Sus, apa itu Yohanes 1? Gak tahu Yesus. Gak tahu. Bisa baca nggak? Bisa menghitung nggak dia? Nah, kan? Apa belajar di sini? Alif di atas A, ba di bawah B, ta di depan tu. Ten botol. Nah.